Shalom Youters! Kenalin, namaku Fenty dan ini sahabat aku. Katie, kita akan bermain Tidak Pernah. Terus Nah, jadi permainan kali ini kita akan milih gamesnya. Ada pertanyaan-pertanyaan dari kreatif yang di belakang layar ini ya. Kita juga nggak tahu nih teman-teman pertanyaan ini apa. Tapi mari kita jawab tantangan dari para kreatif. ya. Sebelumnya kita sweet dulu. Oke. Sweet apa nih? Batu gunting kertas ya. Oke. Siapa menang? Aku ya? Iyalah. Kau yang ngambil. Oh iya. Iya. Yang menang yang ngambil. Yang kalah yang ngambil. Yang kalah yang ngambil. Iya. Udah kelihatan ini kertas. Dedekan Oke, aku bacain ya. Pernah nggak suka sama cowok yang sama? Kita jawab ya. 1, 2, 3. 3. Tidak pernah. Oke. Karena tipe kami berbeda saja. Bukan berbeda sih. Satu berbeda ya. Iya. Satu Nggak lagi pernah memang sama. nggak pernah sih. Nggak Memang pernah kebetulan sama, nggak memang pernah nggak. menyukai cowok yang sama. Ya, gitu. kebetulan aja nggak pernah gitu. Siapa tahu next time pernah. Oke. Kan cucu lanjut. Pernah nggak diam-diam kamu mendoakan sahabat kamu sampai nangis? Apa? Pernah nggak diam-diam kamu mendoakan sahabat kamu sampai nangis? Oke, jawab ya. 1, 2, 3. 3. Pernah. Apa darimu dulu? Kapan ya? Waktu dia lagi ada masalah dengan keluarganya. Ya. Kalau Iya, aku, pernah. iya. Kan? Cacut. Kalau Fenty, kalau Fenty pernah lah pasti. Ini topik doa yang sering juga lah aku sebutin gitu. Tentang keluarga, pekerjaan, penyakit, Ya. perkembangan kerohanian ya mungkin gitu. Oke, Oke, lanjut ya. lanjut. Aku ya. Kayak jijik gitu ya. Iya kayaknya. Pernah nggak minta orang-orang untuk like dan komen postingan foto kamu? 1, 2, 3. Pernah. Ini adalah hal paling memalukan sih. Kan nggak memalukan juga dilakukan. Dulu itu. Iya. Dulu. Kalau sekarang udah nggak terlalu lah. Iya, karena nggak terlalu, karena ya udahlah pasrah aja lah sama yang kita posting. Mau banyak yang suka, nggak banyak yang suka. Banyak yang komen itu terserah. Ya, lanjut. Oke. Pernah nggak berkaca sambil muji-muji diri sendiri atau kalimat narsis lainnya? Aduh. 1, 2, 3. Pasti nih semuanya teman-teman juga pernah sih Iyalah, ngerasain. nggak mungkin cuman berdua nih, pasti kalian juga pernah kan begitu. Nah, Lanjut. nggak kata-katanya apa tuh yang Duh, cantik kali nih aku. Di depan kaca guys. iya sama sih aku. Aku juga kayak gitu, kok ganteng kali. Enggak sih, enggak ganteng sih. Kayak, kok tuh bisa kayak motivasi. Kok bisa. Terus kalau misalnya disuruh misalnya bawa doa, bawa WL gitu, kayak ngerti Depan lah, kaca ngerti. sendiri gitu ya. Kayak lanjut. Oke. 1, 2, 3. Pernah nggak kamu ketiduran pada saat lagi nyembah Tuhan? 1, 2. Tunggu, aku mikir dulu. 1, 2, 3. Aku bingung lah, pernah nggak ya? Udah cepat. Aku udah ngangkat. Enggak sih kayaknya, nggak pernah. Aku nggak pernah. Ya, Pas kapan? mungkin karena lagi ngantuk kan guys. Begadang ya? Jadi positifnya sih karena begadang. Oke, lanjut. Itu kayaknya nggak usah sih. Dimasukin ini. Orang ini jahil. Aduh,
Pernah nggak lupa gosok gigi waktu ke gereja? Ini udah pasti. 1, 2, Aku 3. pecicilan kali sih. Ya. Oke, 1, 2, 3. Tidak pernah. Nggak pernah, karena Itu- kami nggak suka sama. Kotor dan bau. Jadi nggak akan pernah, guys. Apalagi kan nyanyi tuh kan. Sekarang syukurnya masker, jadi membunuh diri sendiri. Tapi kalau misalnya dulu kalau nggak sikat gigi sebelum pandemi, Sekitar membunuh sekeliling. Setidaknya jarak 1 meter terbunuh lah orangnya. Lanjut. Oke, lanjut. Pernah nggak pura-pura sakit biar diperhatikan? Ini Bisa mikir dulu nggak sih ini? Diperhatikan siapa nih? Diperhatikan sahabat. Ya terserah lah pokoknya siapa yang sahabat. perhatikan. Pokoknya Perhatikan sahabat. 1, 2, 3, ya. Pernah. Ih, pernah ya? Pernah. Kapan? Kapan? Eceknya kayak sesak napas. Atau apa gitu kan. Telat janjian, alasannya capek. Mungkin gitu ya, biar Biar agak reda lah emosinya ya kan, menungguku yang lama ini. pernah nggak main dating apps? Oh, 1, 2, 3. karena kan tidak menyukai itu. Nggak sih, nggak tahu ya kalau ke depannya. Kalau kedepannya nggak tahu, Kalau tapi sampai saat ini sih belum pernah. Kalau ya nggak nggak pernah, nonton, nggak pernah. Tidak pernah. nggak pernah masuk komunitas single rohani. Tidak pernah. Single rohani, emang ada ya? Ada di Instagram. Tidak Jo, buat Jo. pernah. Nggak pernah, karena Nggak pernah. em, Kami terlalu, sedangkan orang yang kami terlalu mencintai diri sendiri dan my bestie gitu loh. Jadi nggak butuh itu semua. yang besar. Pernah nggak waktu di gereja sengaja duduk di belakang biar bisa cepat pulang? Lain kali itu memang. Ih. Oke, lanjut, tunggu. Lanjut, 1. 2, 3 ya. Tidak pernah. Pernah. Cepat pulang. Cepat pulang lu. Cepat pulang nggak pernah, tapi sengaja duduk di belakang iya. Iya. Karena nggak mau di depan. Iya. Itu kalau untuk cepat pulang enggak. Ya. Karena aku tidak suka depan itu. Apa sih? Lanjut. Ih, diam. Enggak itu. Oh, pernah nggak kamu lupa ulang tahun sahabat kamu? 1, 2, 3 ya. Tidak pernah. Pernah. Aku ulang pelupa. tahunku. Ulang tahunku. Iya. Oh, iya. Apa? Tanggal berapa? Kan 7 Desember. enggak dengan di sini. Iya. Kan. Udah? Iya. Enggak usah kan ku sebut ulang tahunmu. Perlu dong, siapa tahu yang mau ngasih kado kan. Jadi ulang tahun Kate itu tanggal 2 Tahun bulan depan 2, sih udah bisa tahun 91. merit. Tahun 91. Jangan. Nggak, Oke. Neng. Bercanda. Satu hari jalan lebih dari 2 cowok. Lebih dari 2 cowok. Dua atau lebih. 1, 2, 3. Tidak pernah. Salah. Tidak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah sih. Ya kan? Tapi kalau bestie sama teman-teman ya Rame-rame, tapi kalau misalnya personal nggak? nggak pernah. Oke. Aku kan. Oh ya, masih ada. Pernah nggak doa malam bareng sahabatmu? 1, 2, 3. Pernah. Pernah. Waktu Waktu mesbah bareng ya, mes selama bareng, terus waktu Katie sakit. Ya, Penting nggak sih? Hah? Penting nggak? penting. Doa bareng. Penting lah doa bareng. Penting. Habis guys. Udah Jadi, habis. Yeay. Apa arti menjadi sahabat menurut kamu? arti sahabat menurutku itu adalah bisa sebagai rumah bagiku, tempat curhat, tempat cerita. Kayak misalnya kalau di rumah kan kita udah bebas ya ngapain aja. Nah, aku juga ke sahabatku udah begitu. Apa hal yang paling kamu syukuri dari persahabatan ini? Hal yang paling kusyukuri dalam pertemanan kami ini adalah saling bisa memberi dampak yang positif di satu sama lain. Bisa saling mengingatkan tanpa menyakiti perasaan satu sama lain. Pokoknya udah ngerti lah gitu. Menurutmu? Kalau aku, persahabatan yang kami sedang jalani itu ya saling motivasi, tempat cerita pastinya, saling sharing, baik itu sharing tentang
firman ataupun mungkin tentang apapun itulah menurut aku persahabatan, dan juga pastinya membangun walaupun kadang sakit untuk ditegur, tapi itu balik lagi ke firman kan, teguran yang nyata, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang pura-pura. Kado atau barang terbaik yang pernah aku kasih ke kamu? Apa ya? Dia selalu kasih yang aku butuhin. Dia tahu aku membutuhkan apa, dia langsung beliin gitu. Yang terbaik. Yang terbaik? Ya semuanya bagus. Karena semuanya bagus, karena dia tahu apa yang aku butuhin, dia beliin. Ngerti? Wih. Oke. Contohnya? Apa? Sandal, tas, baju, itu lah ya. Apa yang kamu insecurekan dari diri kamu? Aku ngerasa selalu nggak bisa, gitu, nggak bisa, dan aku nggak percaya diri sih lebih tepatnya. Gitu. Kau? Hampir sama sih. Selalu bilang nggak bisa duluan. Dan dia tuh paling marah kalau aku yang langsung nyerah, yang langsung nggak mau berusaha, dia tuh langsung marah duluan. Kau tuh bisa. Dia tuh selalu Sebenarnya bukan marah sih, lebih kayak ngasih semangat. Iya, tapi gitu. dengan emosi juga mungkin. Biar aku ngerti gitu loh. Bukan karena Oke, apa-apa. lanjut. Hal apa yang buat kita bisa menjadi sahabat? Hal apa yang buat kita bisa jadi sahabat? Buat kita bisa jadi sahabat. Hal maksudnya? Contohnya? Oh, dari candaan mungkin. Misalkan dari candaan dari candaan. Dan- Menurutku dari candaan kami yang lumayan masuk. Dan mungkin kalau misalnya di teman-teman yang lain, kami banyak memiliki teman-teman yang sama, tapi aku lebih klopnya sama dia gitu, dan lebih klop juga sama aku. Nggak tahu kenapa, dari semua teman kan cuma dia lah yang ngerti aku gitu loh. Oke. Sorry ya guys buat teman-teman yang lain, tapi cuma dia, nggak ada yang itu katanya. Kapan terakhir kali kamu nangis dan kenapa? Kapan terakhir kali kamu nangis dan kenapa? Aku Ya. terakhir kali nangis semalam sih pas Vayo. Karena kebaikan Tuhan untuk hidupku gitu. Karena banyak sekali sebenarnya pergumulan-pergumulan yang ada di hatiku, tapi aku ngerasa Tuhan itu baik banget sama aku. Ya itu aja lah, Tuhan baik. Kalau kau Kapan ya? terakhir nangis? Oh, karena mau ujian. Terus sih kayak ya balik lagi kayak nggak pernah bisa percaya diri akan kemampuan sendiri itu aja. Oke. Gimana jika suatu saat aku nggak punya banyak waktu lagi buat kamu? Pernah sih ya waktu yang Pernah ya pernah. membayang-bayangkan kayak gitu, nggak? Dan pernah juga LDR. Jadi kayak mau nangis. Itu waktu aku di Jakarta, aku memang bener-bener nggak punya teman. Punya sih, cuman teman-teman kuliahku dulu, tapi yang Merasa nggak punya siapa-siapa gitu. Tapi dari dulu setelah lepas SMA memang kami kalau setiap pergantian kelas atau MC ya, mau kuliah gitu kan, kok kuliah di mana sih gitu, kayak sedih aja gitu. Ini kalimat yang dari dulu udah kalian bilang, kita bakal pisah karena apa ya gitu. Tapi ternyata Tuhan balik lagi gitu. Memang nggak tahu ya, mungkin udah takdir bersama kamu. Dan kita sering random sih kalau misalnya kita mau makan mie ayam gitu kan, kebetulan tetangga gitu ya, langsung calling aja, langsung bisa terus gitu. Kalau teman-teman yang lain kayak bisa, cuman tapi kayak lebih enaknya sama dia gitu. Oke. Punya aku masih banyak. Apa yang menjadi kekecewaan terbesar dalam hidup?
Luan. Iya. Mungkin karena belum bisa kasih kebahagiaan buat orang tuaku, masih kayak mungkin menjadi beban hidup lah ya kalau kata anak-anak zaman sekarang sama mereka gitu. Jadi sih kayak lihat teman-teman yang lain tuh kayak udah bisa bantu kedua orang tuanya tuh kayak udah gitu loh. Kayak aku jadi down sendiri, kok kapan sih pengen bisa gitu. Kalau aku itu Kalau aku kekecewaan terbesar di dalam hidup, kekecewaan yang pernah aku alami di dalam hidup itu, kalau aku lumayan banyak yang terjadi kekecewaan. Tapi aku balik lagi sih, kekecewaan itu yang membuat aku naik level. Kekecewaan itu yang menguji aku, yang menguji kesabaran. Pokoknya tetap aku tuh tetap ngandelin Tuhan gitu di dalam setiap kekecewaan aku. Nih, banyak udah habis. Belum habis. Katakan perasaan terdalam kepada orang di depanmu. Kosong. Gak ada yang bercanda. Ini Apa? katakan perasaan terdalam kepada orang di depanmu. Ini jarang banget kami lakukan, tapi aku sangat menyayangimu. Terus apa? Mau bilang apa lagi? Makasih udah selalu ada buat aku dari dulu, bahkan sampai sekarang. Semua yang aku lewatin masih ada gitu. Bahkan di setiap masalah-masalahku, kau masih orang yang pertama ngertiin aku gitu. Walaupun kau tahu aku benar di dalam masalahku, tapi kau nggak mau yang kayak menunjukkan aku benar gitu. Kau masih biar aku mungkin nggak langsung ngejudge orang itu gitu kan. Kau masih ngasih pemikiran positif untukku gitu pokoknya. Kalau aku sih perasaan terdalam ya. Perasaan terdalam, aku bangga sih punya sahabat kayak kau gitu. Ya jujur. Oke, tadi kita udah selesai seru-seruan yang bestie aku. Nah, Ya. sekarang nih kita Mau nggak tanya-tanya, terasa ya? iya. Nggak terasa udah di sesi terakhir. Ya nggak terasa nih. Kita mau tanya-tanya Pagar nih. Apa Iya. pertanyaannya, Pen? Pertanyaannya tuh kayak Pagar punya bestie, punya atau bestie enggak? nggak sih? Iya. Bestie cowok ya, bukan bestie cewek gitu. Bestinya yang sampai kayak mana dulu nih? Yang Biar kayak teman-teman juga bener-bener, tahu kan. oh iya, Oh iya. yang kayak kemana-mana tuh bareng, kayak memang Pagar tuh memang bener manggil dia nih. Kalau Di memang saat Pagar- apapun, di saat Iya. kondisi susah, senang, di saat punya masalah, cerita yang paling dalam tuh Pagar punya nggak bestie yang sampai sedekat itu? Nah kalau aku sendiri sih misalnya kayak kakak kalau ada masalah tuh Ya. kayak misalnya yang satu orang yang diprioritaskan itu dalam pertemanan satu orang ini aja. Ya. Kalau aku sendiri sih semua atau memang ngerasa kayak Semuanya jadi teman gitu. iya semuanya kayak ya udah Kenapa sama tuh aja. gitu? Kenapa tuh cowok? Kebanyakan sih cowok Iya, gitu kebanyakan ya. begitu tuh. Cuman kayak untuk nongkrong doang gitu. Iya, cuman lapisan-lapisan luar aja berkawan. Kalau Karena misalnya aku ngerasa circle pertemanan cewek sama cowok itu beda kayak jadi kayak aku ngerasa kan circle cowok sama cewek itu beda jadi Iya. kayak nah mungkin teman-teman ngerasa gitu juga nggak sih yang cowok jadi kayak ngelihat teman-teman ceweknya ini kayak hari ini akrab kali nih berteman tapi besok udah senggol-senggolan di story WA di story Instagram gitu tapi kalau cowok nggak gitu kayak oh ya udah semua berkawan aja kayak nggak ada Kayak lebih manly lah. iya, jadi kayak santai aja gitu. Kayak kalau cowok sih aku nengoknya less drama ketimbang cewek. Kalau cowok itu semua dibawa santai gitu. Jadi karena nggak diuji gitu. Kayak aku ngerasa pertemanan cewek itu kan lebih diuji kan. Lewat frekuensi, lewat drama-drama tadi. Nah kalau cowok kan nggak ada itu nguji-ngujian. Jadi kayak ngerasa, oh semua teman baik kok, semua gini. Tapi
karena itu jadi kayak aku ngerasa karena semuanya baik gitu ya, aku nggak nemu kayak satu orang yang kalau aku kayak kakak bilang tadi kan prioritasin gitu, atau kayak kalau aku kenapa-napa aku kayaknya hubungin dia. Aku nggak nemu yang gitu karena aku ngerasa semuanya tuh levelnya sama, nggak ada yang kayak misalnya kalau cewek ini ya, sudut pandangku ya, itu kayaknya anaknya itu nggak bisa dipegang gitu, nggak bisa dipercaya gitu ya, atau kayak itu maunya seneng-seneng doang. Nah kalau cowok aku ngerasa gitu-gitunya kurang Sama gitu, aja ya, sama gitu aja, nggak kayak Ya, kalau memang mau diceritain gitu nah nggak sih? iya. Terus aku ngerasa juga cowok itu ya kalau di circle-nya itu sendiri jarang sih sampai kayak yang sedalam-dalamnya cewek ya menurut aku. Jadi kalau misalnya pagar ada masalah nih gitu kan, misalnya kayak Masalah yang paling serius. deep gitu ya, masalah paling deep gitu bagi pagar gitu. Pagar tuh kemana sih larinya tuh? Kalau aku sendiri sih Usually ya. Yearly. Berdasarkan pengalaman nih ya. Kalau aku biasa itu nggak bakal ceritain ke orang, karena aku ngerasa orang itu udah punya masalahnya sendiri. Terus aku ngerasa level masalah orang tuh beda-beda gitu. Kayak bukannya aku kayak mau, aku kayak ngerasa kalau aku cerita ke orang itu ya. Kasian. Bukan, ini aku sebagai cowok ya, nggak tahu yang lainnya. Aku ngerasa kayak aku malah Nambahin beban. bukan banding-bandingan siapa lebih berat kehidupan. Jadi kayak ya udah urus aja sih masing-masing gitu. Kecuali kayak kau butuh bantuan, kayak aku butuh bantuan, kayak Baru cerita. nah baru aku butuh bantuan kau nih. Kalau temen pasti ngebantu kan. Jadi kalau misalnya sampai di poin kayak gitu, di level gitu biasa cuman 2 sih. Jadi ada namanya itu abang rohani sama yang kedua tuh sama Tuhan lah pastinya. Nah biasanya kalau aku sendiri sih nggak pernah cerita ke teman gitu, karena yang kayak gue bilang tadi masalahnya itu masih sama gitu pergumulannya. Jadi aku lebih pilih bicara ke abang rohani yang pasti udah ngerti kayak mana cara ngadapinnya dan dibawa menurut Alkitab gitu kan. Oh, menurut firman Tuhan gitu ya. Dan biasa itu cowok itu kalau ada masalah gitu ya, aku ngerasa cowok itu lebih cenderung dia asik sendiri sama hobinya. Misal nih hobinya musik, ya udah dia cara Ngelakuin musik, main musik gitu ya. Iya, dia ngilangin stresnya itu, ngilangin penatnya yang sama pikirnya itu dengan hobinya. Misalnya kayak aku sendiri hobiku itu traveling gitu. Ya udah aku nggak apa-apa tuh sendiri. Aku ngerasa lebih tenang gitu ketimbang ditengok-tengok orang gitu. Jadi ternyata perbedaan persahabatan antara perempuan dengan laki-laki itu lumayan berbeda ya Tapi gitu. kayaknya di Alkitab ya, ternyata yang bersahabat itu cowok dengan cowok sebenarnya gitu. Iya. Nih aku mau kasih tahu ayatnya. Yang tadi laki-laki dengan laki-laki itu Daud dengan Yonatan di 1 Samuel pasal 8. 1 Samuel pasal 18. Yang isinya ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri gitu. Ternyata berarti cowok sama cowok ya. Kalau di Alkitab itu cowok sama cowok ternyata yang bersahabat ya kan. iya. Kalau di firman Tuhan, ternyata cowok dengan cowok itu juga ada yang bersahabat. Nah, Pagar bilang tadi kan nggak ada sahabat nih kan. Di Alkitab tuh ada tuh Pagar gitu. Teman-teman terus ada nggak sahabatnya gitu? Tapi aku penasaran nih, bisa nggak cewek sama cowok itu bersahabat? Menurut Pagar gimana? Menurut aku sih Menurut pandangan dari sisi yang udah aku jalanin ya. Iya, Yang aku bicara banyak udah sih. aku jalanin aja. Nggak ya? Oh, ya. Jadi kayak aku rasa itu mustahil gitu sih kalau cowok sama cewek itu berteman tanpa perasaan. Karena kayak beda aja gitu tingkat ketulusannya menurut aku. Kan ada tuh di firman dibilang kasih itu diuji lewat waktu kan. Jadi kayak makin lama kalau dalam pertemanan cowok sama cewek itu ya, ada itu titik kayak momennya itu kayak nyadar, kok dia udah beda ya tiba-tiba. kayak makin lama makin Iya. sayang. Loh. Iya enggak? Dan tiba-tiba kayak mikir, kayaknya aku udah mulai suka sih. Nah, Iya. momen-momen itu sebenarnya ada, tapi mungkin nih ya kalian semua nggak yang sampai kayak kalian masih terlalu gengsi buat ngakuinya, ngerti nggak sih? Sebenarnya feeling itu ada gitu dalam diri, cuman kayak nggak mungkin lah, orang kami cuma teman doang kok. Jadi kalau
Menurut kakak gimana? Kakak berdua? Jatuhnya tuh kayak jadi friend zone gak sih? Iya, jatuhnya kayak jadi friend zone. Jadi sebenarnya kalau cewek sama cowok tuh kurang bisa untuk bersahabat lah ya, karena pasti salah satunya menaruh kasih di dalamnya. Menaruh rasa sih lebih tepatnya gitu. Kalau misal, tapi itu tergantung dengan pribadi masing-masing sih. Ada juga yang enggak, ada juga yang iya gitu sih. Nggak terasa ya, kita sudah di penghujung sesi. Kita tadi sudah banyak berbincang-bincang. Tanya-tanya ke pagar. Iya, tanya-tanya ke pagar. Versi laki-laki dan pastinya juga versi perempuan. Nah, ini buat teman-teman yang punya masukan atau punya cerita, boleh nih DM ke admin kita, dan mereka dan admin kita pasti bakal balas. Buat teman-teman laki-laki juga, boleh dong ceritain pengalamannya tentang bestinya atau BFF-nya. Gimana sih kalian bertemu, atau kalian ada yang sedang bergumul kayak aku nggak cara mendapatkannya? Sharing di kolom komentar ya. Shalom. Jangan lupa di Like, Komen. share. Sampai jumpa di ngobrol santai kita selanjutnya. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.